Halo semuanya, kami merasa terhormat mendapat kesempatan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dalam waktu beberapa menit ke depan, kelompok kami yang bernama William Shakespeare akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran teks cerita inspirasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami, Dara Oktavia Ramadan absen 9, Devina Amanda Raisa absen 10, dan Titin Setiani absen 28. Kalian pasti tidak asing dengan sebuah cerita atau cerpen yang mengandung nasihat atau inspirasi. Cerita tersebut adalah salah satu contoh dari teks cerita inspirasi. Sebenarnya, pengertian teks cerita inspirasi itu apa sih? Teks cerita inspirasi memiliki pengertian sebuah teks atau cerita yang berisi kisah-kisah perjuangan hidup seseorang yang memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap orang lain, sehingga mereka mengikutinya. Teks cerita inspirasi biasanya berupa kisah fiksi maupun non-fiksi. Teks inspiratif fiksi mengandung cerita dan tokoh hayalan penulis. Namun, ceritanya bisa diangkat dari kisah nyata dan digabungkan dengan imajinasi si penulis. Misalnya, kisah yang diambil dari perilaku binatang di kehidupan nyata. Tujuan teks inspirasi yaitu menjelaskan atau menceritakan kisah sukses seorang tokoh, menceritakan perjuangan hidup seseorang untuk menaklukkan tantangan dalam hidupnya, dan menyampaikan hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisahnya. Lalu ada ciri-ciri, yaitu menjelaskan atau menceritakan kisah sukses seorang tokoh, menceritakan perjuangan hidup seseorang untuk melakukan tantangan dalam hidupnya, dan menyampaikan hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah hidupnya. Struktur teks inspirasi memiliki beberapa kesamaan dengan struktur cerpen. Berikut adalah struktur teks inspirasi. 1. Orientasi. Berisi pengenalan tokoh atau pengantar cerita. Yang kedua adalah komplikasi. Berisi kisah-kisah atau peristiwa yang dialami oleh seseorang selama hidup. Biasanya, peristiwa yang diceritakan mampu mengubah pikiran pembaca. Selanjutnya, ada resolusi. Berisi peristiwa yang membuat tokoh sadar akan kebaikan. Dan yang terakhir adalah koda. Bagian ini menjelaskan tentang akhir cerita dan biasanya berisi simpulan dan pesan moral. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan. 1. Menggunakan kalimat definisi, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. A. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan gambaran umum tentang satu hal. Biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu. B. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu pola kalimat. C. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua kalimat tunggal atau lebih. 2. Terdapat konjungsi kata penghubung penanda urutan waktu. Konjungsi penanda urutan waktu seperti lalu, kemudian, ketika, akhirnya, selanjutnya. 3. Terdapat kata benda, keterangan, kata ganti, kata sifat, dan lain-lain. Kata benda atau nomina adalah kelas yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda dibedakan menjadi dua, yaitu kata benda konkret untuk benda yang dapat dikenal dengan panca indera, semisal buku, serta kata benda abstrak untuk benda yang menyatakan hal yang dapat dikenal dengan pikiran, semisal cinta. Kata keterangan atau adverbia adalah kelas yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba dalam kata kerja dan adjektiva kata sifat. Contoh adverbia adalah sangat, amat, dan tidak. Kata ganti orang dapat bersifat tunggal maupun jamak. Contoh aku, kami, kamu, kalian, dia, dan mereka. Kata sifat atau adjektiva yaitu kata yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain-lain. Dalam kalimat, kata sifat biasanya dipakai untuk menerangkan kondisi subjek atau objek kalimat tersebut. 4. Menggunakan kata kerja transitif dan intransitif.
Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti oleh objek. Objek yang mengikuti bisa kata benda, frasa, atau kata ganti. Kata kerja transitif bisa diubah ke bentuk pasif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kata kerja intransitif dapat diikuti dengan kata keterangan atau frasa preposisional, tetapi tidak dapat diikuti kata benda. Kata kerja ini tidak dapat diubah ke bentuk pasif. 5. Menggunakan kata kiasan atau metafora. Metafora adalah majas atau gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan yang lain secara langsung. Langkah menulis. 1. Menentukan tema yang akan disampaikan. 2. Merancang peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. 3. Merinci peristiwa utama ke dalam detail peristiwa sebagai pendukung cerita. 4. Melibatkan emosi tetapi tidak berlebihan. 5. Mengembangkan tulisan sesuai struktur dan unsur kebahasaan. Hal yang harus diperhatikan. 1. Merumuskan pesan moral yang akan disampaikan melalui cerita. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 3. Menentukan karakter tokoh yang mampu menginspirasi pembaca. 4. Melibatkan emosi tetapi tidak berlebihan. Berikut contoh teks inspirasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.